Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Revolusi Perancis dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebab. Yang tidak termasuk faktor intern munculnya revolusi Perancis adalah A. Adanya hak istimewa kaum bangsawan. B. Pembayaran pajak yang membebani rakyat. C. Adanya basolutisme Perancis. D. Munculnya l'esprit des lois. E. Ketidakstabilan dalam kehidupan ekonomi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu munculnya l'esprit des lois. Penjelasannya adalah, pembayaran pajak yang membebani rakyat, biaya yang terlalu besar untuk kehidupan mewah raja mengakibatkan kekacauan ekonomi, budaya hidup berfoya-foya permaisuri dan selir serta golongan bangsawan menimbulkan ketidakpuasan golongan borjuis dan petani. Raja memiliki kekuasaan absolute dan dianggap memperoleh wewenang dari atas Tuhan untuk memerintah secara turun-temurun. L'esprit des lois merupakan sebuah buku yang berisi tentang aturan yang disesuaikan dengan hukum yang seharusnya. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya A10 kabupaten kota, B setengah kabupaten kota dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia, C5 kabupaten kota, D7 kabupaten kota, E 2/3 kabupaten kota dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu 5 kabupaten kota. Penjelasannya adalah, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 8 mengenai pembentukan provinsi. Perpaduan dua budaya yang menghasilkan kebudayaan-kebudayaan baru tetapi unsur kebudayaan lama akan terkikis sedikit demi sedikit disebut A. Asimilasi, B. Penghapusan budaya, C. Akulturasi, D. Penetrasi, E. Sintesis. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu asimilasi. Penjelasannya adalah, akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Sedangkan sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Pendekatan untuk pengamalan Pancasila sebagai suatu ideologi meliputi aspek-aspek A. Filosofis, religius dan sosialis. B. Historis, filosofis dan religius. C. Historis, yuridis konstitusional dan filosofis. D. Yuridis konstitusional, filosofis, dan teologis. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu historis, yuridis konstitusional dan filosofis. Lembaga yang melaksanakan pemilu pada tahun 1997 adalah A. Departemen Luar Negeri, B. Komisi Pemilihan Umum, C. Lembaga Pemilihan Umum, D. Departemen Dalam Negeri, E. Panitia Pemilihan Indonesia. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Lembaga Pemilihan Umum. Penjelasannya adalah, Pemilu Indonesia tahun 1997 diselenggarakan pada tanggal 29 Mei tahun 1997, dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1997 sekitar 196.286.613 dengan pemilih terdaftar berjumlah 125.640.987. Ketua Lembaga Pemilihan Umum LPU adalah Yogi SM yang juga menjabat sebagai Mendagri. Pada tahun 1912 didirikanlah organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu membimbing para gadis bumi putera saat menuntut ilmu dan menyatakan pendapat di depan umum. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki hidup para wanita yang dikatakan sebagai manusia yang mulia. Apakah nama organisasi tersebut? A. PKK, B. Kartika Fonds, C. Gerwani, D.
Putri Mardika, E. Gerwis. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Putri Mardika. Penjelasannya adalah, Putri Mardika dibentuk pada tahun 1912. Pendiriannya diawali oleh reaksi para penggiat perempuan yang memandang bahwa perempuan-perempuan di Indonesia juga memerlukan suatu organisasi mereka, seperti Budi Utomo yang didirikan oleh para pemuda pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Para penggiat perempuan tersebut juga memiliki keyakinan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh para laki-laki saja, melainkan juga para perempuan. Dalam perkembangannya, Putri Mardika merupakan suatu organisasi yang giat dalam perjuangan-perjuangan kemerdekaan Indonesia sekaligus memberikan suatu edukasi terhadap para perempuan agar ia tidak lagi melakukan budaya 3M manak, masak, macak tetapi juga agar para perempuan dapat mendapatkan pendidikan, selayaknya laki-laki. Juga dalam praktek mereka juga melakukan usaha-usaha reformasi terhadap budaya pernikahan yang berkembang di Indonesia, karena mereka memandang bahwa praktek-praktek nikah paksa maupun pernikahan usia dini terhadap perempuan menyebabkan perempuan tidak mendapatkan pendidikan. Penggiat organisasi ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam organisasi ini adalah R.A. Sabarudin, R.A. Sutina Joyopranoto, R.A. Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo. Sejak tahun-tahun 1873 sampai tahun 1904 terjadi peperangan hebat yang dikenal dengan Perang Aceh. Perang Aceh tersebut terjadi di kerajaan A. Aceh Darussalam, B. Kesultanan Aceh, C. Samudra Pasai, D. Perlak. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Aceh Darussalam. Istilah kebijakan VOC yang berupa hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan adalah A. Homi Tohten, B. Preangerstelsel, C. Ekstirpasi, D. Verplichte levrati, E. Kontingenten. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu ekstirpasi. Tembok besar China yang panjangnya 2.450 km dibangun selama berabad-abad lalu. Kaisar pertama yang membangun tembok ini dan mendapat julukan Kaisar Kuning adalah A. Han Kaosu, B. Han Wuti, C. Ling Pang, D. Huangti, E. Wuti. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Huangti. Penjelasannya adalah, Huangti atau Kaisar Kuning merupakan kaisar pertama yang membangun tembok raksasa China. Pasukan Jepang memiliki semangat juang dan disiplin tinggi, sebab pasukan Jepang berpegang teguh pada kode etik keprajuritan yang disebut A. Jibakutai, B. Saikerei, C. Samurai, D. Bushido, E. Shintoisme. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Bushido. Penjelasannya adalah, Bushido adalah sebuah kode etik kepahlawanan golongan samurai dalam feodalisme Jepang. Prajurit Jepang harus memegang teguh ajaran Bushido, artinya ialah menginsyafi kedudukan masing-masing dalam hidup ini, mempertinggi derajat dan kecakapan diri, melatih diri lahir batin untuk menyempurnakan kecakapannya dalam ketentaraan, memegang teguh disiplin, serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan tanah air sampai titik darah terakhir. Pada hakikat, demokrasi Pancasila adalah A. Pertentangan keras, B. Individualisme, C. Asas kekeluargaan, D. Musyawarah, E. Keadilan sosial. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas kekeluargaan. Penjelasannya adalah, demokrasi di Indonesia dilandaskan pada asas kekeluargaan. Menurut Kusnardi dan Ibrahim, 1983, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang A. Tertulis, B. Tidak tercatat, C. Tidak tertulis, D. Tercatat, E. Mutlak. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tertulis. Kelompok negara-negara maju yang mengadakan pertemuan ekonomi dan politik yang dihadiri oleh pejabat dan kepala negara lain adalah A. G20, B. G8, C. Non-blok, D. NATO, E. PBB. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu G8. Penjelasannya adalah, G8 singkatan dari Group of Eight adalah koalisi 8 negara termaju di dunia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat G6, 1975 Kanada G7, 1976 dan Rusia tidak ikut dalam seluruh acara, serta Uni Eropa. Peristiwa terpenting dalam G8 adalah pertemuan ekonomi dan politik tahunan yang dihadiri para kepala negara dan pejabat-pejabat internasional.
Masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Ini pengertian masyarakat menurut A. Karl Marx, B. Max Weber, C. M.J. Herkovits, D. Emile Durkheim. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Max Weber. Sebelum kerajaan Romawi mengalahkan Syria, pada tahun 167 SM, Romawi terlebih dahulu menaklukkan Yunani, Kartago, dan Makedonia. Setelah itu Romawi menguasai Laut Tengah hingga Asia Kecil yang dulunya milik Syria, yaitu A. 187 SM, B. 188 SM, C. 185 SM, D. 186 SM, E. 189 SM. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu 185 SM. Persatuan dan kesatuan bangsa perlu kita pertahankan serta dibina terus-menerus. Untuk itu kita memerlukan perekat, pengikat, dan pemersatu yang berupa A. Bendera Sang Merah Putih, B. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, C. Asas senasib dan sepenanggungan, D. Falsafah Negara Pancasila. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah A. Nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis, B. Nilai estetika, nilai instrumental dan nilai ketuhanan, C. Nilai dasar, nilai estetika dan nilai instrumental, D. Nilai instrumental, nilai praksis dan nilai ideologi, E. Nilai intrinsik, nilai instrumental dan nilai religius. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Di bawah ini adalah teori-teori asal mula terjadinya negara, kecuali A. Teori kekuasaan, B. Teori perjanjian masyarakat, C. Teori ketuhanan, D. Teori kedaulatan, E. Teori hukum alam. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teori kedaulatan. Berapa orang tambahan anggota dari pihak Jepang saat PPKI bersidang tanggal 18 Agustus tahun 1945? A. 7 orang, B. 21 orang, C. 6 orang, D. 5 orang, E. 27 orang. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu 6 orang. Penjelasannya adalah perlu dipahami pada saat PPKI dilantik Jepang beranggotakan 21 orang dan pada saat PPKI menjalankan sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 keanggotaannya ditambah 6B orang sehingga seluruh anggota PPKI berjumlah 27 orang. Pasal berapa saja Undang-Undang Dasar 1945 kedua kali diamandemen? A. Pasal 18, 19,20, 22,25, 26,27, 28,30 dan 35. B. Pasal 18, 19,20, 22,25, 26,27, 28,30 dan 36. C. Pasal 18, 19,20, 22,25, 26,27, 28,30 dan 37. D. Pasal 18, 19,20, 22,25, 26,27, 28,30 dan 38. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu pasal 18, 19,20, 22,25, 26,27, 28,30 dan 36. Kongres Pemuda 1 diketuai oleh A. Muhammad Tabrani, B. W. Supratman, C. Sugondo Jojopuspito, D. Dr. Rajiman Widyodiningrat, E. Muhammad Hatta. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Muhammad Tabrani. Bom atom terbesar yang pernah diledakkan di muka bumi adalah A. Castle Bravo, B. Trinity, C. Little Guy, D. Tsar Bomba, E. HWASONG-5. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Tsar Bomba. Penjelasannya adalah Little Boy USA 15 kiloton TNT, Hiroshima, Tsar Bomba Soviet 50.000 kiloton TNT, Uni Soviet ke utara Rusia, Castle Bravo USA 15.000 kiloton TNT, bom hidrogen AS ke Bikini Atoll Trinity, USA 22 kiloton TNT, New Mexico, HWASONG-5, rudal balistik Korut.
Salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Sumber hukum ini disebut juga dengan apa? A. Undang-undang. B. Doktrin. C. Jurisprudensi. D. Kebijakan hukum tidak tertulis. E. Traktat. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu doktrin. Pada masa penjajahan, Belanda melaksanakan tanam paksa. Penderitaan rakyat di Kabupaten Lebak telah dituliskan dalam buku yang berjudul A. Max Havelaar. B. Pemberontakan Petani Banten. C. Abis gelap terbitlah terang. D. The History of Java. E. Laporan dari Banaran. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Max Havelaar. Penjelasannya adalah, Max Havelaar adalah sebuah novel Acria Multatuli, nama pena yang digunakan penulis Belanda Eduard Douwes Dekker. Novel ini pertama kali terbit pada tahun 1860, yang diakui sebagai karya sastra Belanda yang sangat penting karena memelopori gaya tulisan. Novel ini terbit dalam bahasa Belanda dengan judul asli, Max Havelaar, of the Covid-Veilingen der Nederlandse Handelmaatschappij, bahasa Indonesia, Max Havelaar atau lelang kopi perusahaan dagang Belanda. Roman ini hanya ditulis oleh Multatuli dalam tempo sebulan pada tahun 1859 di sebuah losmen di Belgia. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1860 roman itu terbit untuk pertama kalinya. Berikut ini merupakan syarat menjadi presiden dan wakil presiden, kecuali A. Sehat jasmani dan rohani. B. Tidak pernah mengkhianati negara. C. WNI ALSI sejak dia lahir. D. Tidak pernah memiliki kewarganegaraan negara lain. E. Didukung oleh mayoritas partai politik. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu didukung oleh mayoritas partai politik. Penjelasannya adalah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 dijelaskan bila calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Berikut ini adalah negara yang berbentuk monarki, kecuali A. Malaysia, B. Qatar, C. Arab, D. Jepang, E. Jerman. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Jerman. Penjelasannya adalah, monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Gerakan Permesta yang berpusat di Manado didirikan oleh A. Letkol Herman Nicholas Vence Sumual, B. S.M. Kartosuwiryo, C. D.N. Aidit, D. Letkol Kahar Muzakar, E. Andi Ijo. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Letkol Herman Nicholas Vence Sumual. Penjelasannya adalah, Letkol Herman Nicholas Vence Sumual mendirikan Gerakan Permesta yang berpusat di Manado. Sebuah gerakan politik yang menuntut reformasi dan otonomi wilayah yang lebih luas terhadap Indonesia Timur, serta menuntut agar kabinet pemerintahan RI kala itu, Kabinet Juanda, segera dibubarkan, karena dianggap tidak bekerja dengan efektif. Tujuan lain gerakan ini adalah untuk membendung komunisme yang kala itu semakin menggerogoti pemerintahan Indonesia. Perang kemerdekaan Amerika terjadi dari tahun A. Tahun 1776 sampai tahun 1785. B. Tahun 1777 sampai tahun 1786. C. Tahun 1775 sampai tahun 1783. D. Tahun 1775 sampai tahun 1784. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu tahun 1775 sampai tahun 1783. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya adalah A. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. B. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilahan. C. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai. D. Yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat. E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Upaya pertama untuk mengatasi ketidakstabilan politik dilakukan melalui A.
Penetapan Presiden. B. Konfrontasi. C. Maklumat pemerintah. D. Sidang-sidang PPKI. E. Diplomasi. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu maklumat pemerintah. Penjelasannya adalah maklumat Wapres nomor 10 tanggal 3, tanggal 14 November dan tanggal 5 Oktober sebagai jawabannya.